dan teman-teman. Di sini saya mengangkat materi pertemuan keempat tentang prevensi primer, sekunder, dan tersier. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prevensi primer, sekunder, dan tersier. Pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ada 2 materi. Jadi saya mengambil materi yaitu prevensi primer, sekunder, dan tersier. Di sini jadi tujuan upaya dari prevensi secara umum untuk kesehatan jiwa ini ada 4. Yang pertama adalah kita mencegah terjadinya masalah kejiwaan. Yang kedua, kita mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa. Yang ketiga, mengurangi faktor akibat jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan. Dan yang keempat, kita mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Makanya Manjunata tahun 2017 dia uraikan bahwa konsep pencegahan penyakit fisik dan kesehatan jiwa itu relevan diterapkan di negara berpenghasilan menengah. Salah satunya Indonesia, di mana ada kesenjangan pengobatan dan durasi gangguan jiwa yang tidak mendapat pengobatan. Makanya pencegahan dalam asuhan keperawatan jiwa ini memiliki tujuan dasar. Yang pertama itu untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan, untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko penyakit, untuk membantu mengatasi stresor secara adaptif, untuk mengubah sumber daya dan kebijakan lingkungan sehingga mereka tidak menyebabkan stres dan mampu meningkatkan hasil yang positif. Di sini makanya ada model keperawatan jiwa oleh Lekanol dan kawan-kawan. Model ini menekankan pentingnya promosi kesehatan jiwa dan bagaimana pentingnya pencegahannya dengan fokus pada ketahanan faktor risiko, faktor penunjang. Lalu model pencegahan pasien itu berupa individu, keluarga, atau komunitas atau masyarakat. Terus yang paling penting ini pemahaman bahwa gangguan jiwa itu karena akibat dari banyaknya penyebab mengharuskan pencegahan penyakit mental itu kita pemikirkan itu adalah bagaimana promosinya kita dan respon komuan aktif, lalu pencegahan terhadap respon yang manaktif. Jadi saya kasih gambaran pada pre-cope conception ini pada pencegahan di prevensinya. Makanya ibu ketika hamil jangan isap rokok, minum minuman alkohol, kurangi juga stres. Sekarang kita masuk pada yang pertama yaitu prevensi primer. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa prevensi primer ini didesain untuk mengurangi insiden gangguan atau kemungkinan terjadinya insiden dalam populasi yang berisiko. Jadi prevensi primer ini kepada orang yang sebenarnya sehat. Tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan jiwa dan menunda atau menghindari munculnya gangguan jiwa. Makanya kalau kita lihat di Institute of Medicine Report ini mengusulkan bahwa ada kerangka kerja untuk pencegahan kesehatan jiwa. Pada pencegahan primer terjadi. Jadi pusatnya itu ada 3, yaitu pencegahan
universal, selektif, dan terindikasi. Kalau pada pencegahan universal ditujukan pada populasi umum secara keseluruhan terlepas dari resikonya untuk mengembangkan gangguan jiwa. Misalnya di sekolah kita kembangkan, jadi semuanya dapat, kita tidak khususkan, semuanya harus dapat populasi tertentu, tapi untuk seluruh siswa ya, jangan kita khususkan gitu ya. Yang kedua, pencegahan selektif. Pencegahan ini ditujukan untuk kelompok berisiko tinggi yang belum mengalami gangguan mental. Lalu pada pencegahan terindikasi, yaitu pencegahan yang ketiga ini ditujukan pada individu yang memiliki beberapa gejala gangguan jiwa tetapi tidak memenuhi kriteria diagnostik bahwa dia mengalami gangguan jiwa, lalu perlu ada penekanan gitu bahwa pencegahan universal, pencegahan selektif, dan pencegahan terindikasi ini itu ditujukan untuk subjek untuk populasi yang belum mengembangkan atau yang belum kena gangguan jiwa. Ini pada populasi, jadi ini prevensi ini pada populasi yang sehat. Ada beberapa prevensi yang bisa teman-teman lihat sebagai rujukan. Ada intervensi primer dengan dia punya populasinya apa saja, tujuannya apa, lalu kita contoh dari programnya. Nanti teman-teman bisa baca saja di sini. Yang berikut ini ya, ini adalah evidence base-nya. Teman-teman bisa lihat. Ada beberapa penelitian terkait prevensi primer. Jadi hasil dari meta analisis mengungkapkan bahwa pendekatan holistik untuk mempromosikan kesehatan jiwa di sekolah itu memiliki efek positif yang signifikan terhadap aktivitas fisik, kebugaran fisik, berat badan, asupan buah dan sayuran, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca saja bahwa ini memang penelitian ini sudah dilakukan. Kita berpindah pada prevensi sekunder, bahwa teman-teman bisa lihat prevensi sekunder ini, bahwa prevensi sekunder berarti upaya pencegahan untuk mengurangi durasi gangguan yang diakibatkan kegagalan atau tidak adanya upaya dalam pencegahan primer. Sasaran pokoknya adalah populasi yang sudah menderita gangguan jiwa. Di sini kegiatan utama dari prevensi sekunder adalah diagnosis awal dan penanganan secepatnya secara efektif. Untuk penanganan ini tidak harus di rumah sakit, ada juga bisa di komunitas. Teman-teman bisa lihat, ini ada contohnya untuk prevensi sekunder. Nanti teman-teman bisa baca saja ya.
kita berpindah pada prevensi tersier. Kita masuk pada prevensi tersier. Jadi prevensi ini sudah pada orang yang mengalami gangguan jiwa, apalagi sampai terganggunya kemampuan fungsional seseorang. Maka diperlukan pencegahan untuk mempertahankan kemampuan yang masih tersisa. Mencegah agar gangguan tidak terus berlangsung dan segera pulih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Aktivitas yang dilakukan meliput program dukungan sosial, program rehabilitasi, program sosialisasi, dan program mencegah stigma. Teman-teman di sini bisa lihat di sini ini contoh dari prevensi tersier. Nanti bisa teman-teman baca saja, ini contoh dari prevensi tersier. Jadi teman-teman, ini adalah sedikit penjelasan dari saya tentang materi prevensi primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih.